Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Mari kita segera mulai ibadah keluarga ini. Kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadat keluarga pada saat ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415. Kidung Jemaat nomor 415 kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Gembala baik bersuringan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerah hening. Kepada domba, haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerah hening. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang boleh kami sembah di dalam Tuhan Yesus, perkenankan pada malam ini Tuhan kami datang di hadirat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kami mulai dari pagi, siang, sampai malam ini. Tuhan berkenan memberkati kehidupan kami. Tuhan juga memperbolehkan kami untuk menjalani hidup dan beraktivitas dengan baik. Saat ini Tuhan juga telah berkenan memimpin perjalanan kami boleh bersekutu di tempat ini untuk mengadakan ibadat keluarga. Dan di tengah-tengah ibadat keluarga saat ini Tuhan perkenankan kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang kudus. Untuk itu kami berserah sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pada saat ini pula Engkau berkenan hadir di tempat ini dan berkarya melalui Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus yang akan berkenan memimpin, membimbing, bahkan memampukan kami semuanya. Sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu pada saat ini dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan juga berkenan melindungi kami semuanya ini dari segala hal yang tidak baik. Sehingga pada saat ini Tuhan,
kami boleh membuka hati kami hanya untuk menerima firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 17. Yohanes 13, ayat 1 sampai dengan 17 akan saya bacakan yang demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ya, sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, tindakan yang
tidak wajar yang dilakukan pada waktu zamannya Tuhan Yesus. Ya, membasuh kaki itu adalah tugas daripada seorang hamba. Sedangkan di sini Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Guru, bukan sebagai hamba. Tetapi ia rela membasuh kaki murid-muridnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus memberikan teladan. Yesus yang adalah seorang guru, bahkan seorang Tuhan, rela memposisikan dirinya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Nah, ada hal yang aneh yang dilakukan oleh Simon Petrus. Yang pertama, dia menolak, jangan dulu. Engkau sekali-kali tidak akan membasuh kakiku sampai kapanpun. Nah, tetapi Yesus tetap membasuh kaki Simon. Jadi yang pertama Simon Petrus menolak. Tetapi setelah Yesus membasuh kaki, nah apa yang dilakukan Simon Petrus? Nah, dia minta dibasuh. Yang lainnya minta dibasuh. Ya, jangan hanya kaki, tapi tangan dan kepalaku juga Tuhan. Ya Bapak Ibu, orang Jawa mengatakan diweneyati ngrogoh rempelo. Apa artinya? Sudah dikasih, malah minta yang lebih. Nah, itu namanya apa kira-kira? Kalau dikasihi atau diberi kebaikan, minta kebaikan lebih, ya istilahnya itu ya kurang ajar. Nah, itu yang dilakukan Petrus ya, kurang ajar. Tadinya nggak mau, tapi setelah dibasuh, ya jangan hanya kaki Tuhan, yang bisa ya tangan, kepala. Nah itu, ngelamak itu namanya, kurang ajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu. Nah, maka di sini disebutkan apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Jadi akan mengertinya kelak. Jadi yang diperbuat tidak tahu, tapi kelak engkau akan mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, tindakan pembasuh kaki memang ditunjukkan untuk melayani. Jadi Tuhan Yesus melayani siapa saja, bahkan murid-muridnya sendiri juga dilayani. Sehingga ini mengajak kita untuk merespon tindakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita sehari-hari. Kita yang mengaku orang-orang percaya, yang mengaku sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita juga melakukan hal ini. Di dalam melayani, itu bukan hanya melayani orang-orang tertentu, tapi melayani semuanya. Karena apa? Karena Yesus yang dianggap sebagai Tuhan dan Guru, itu dia rela melayani murid-muridnya. Dia rela melayani semuanya. Dia rela memposisikan diri sebagai pelayan. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua orang percaya itu hendaknya juga rela melayani siapa saja. Rela melayani siapa saja, bukan hanya kelompoknya, bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya keluarganya, bukan orang-orang yang dikasihinya, atau orang-orang yang mengasihi dia, tetapi melayani semuanya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini kita diajak untuk melihat teladan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana kita merespon firman Tuhan ini? Adakah kita juga mau melayani? Kalau ditanya mau melayani, pasti mau. Tapi siapa yang akan kita layani? Nah, sementara ini menurut sepengetahuan saya, sepengamatan saya, itu masih banyak itu tidak sedikit. Masih banyak yang melayani itu ya pokoknya ya keluarganya,
kelompoknya atau orang yang pernah menolong dia, yang baik pada dia. Selain itu ya nanti dulu. Ya, bahkan kalau kita mau jujur, gereja GKJW itu lebih banyak pelayanan ke dalam. Artinya melayani warganya saja. Sedangkan pelayanan keluar masih sangat kurang. Prosentasenya sedikit saja. Kalau Bapak Ibu mau melihat fakta ini, silahkan Bapak Ibu melihat PKT GKJW ya, gereja-gereja di GKJW itu. Yang untuk kebutuhan intern warga jemaat itu berapa persen, yang untuk keluar melayani di luar warga jemaat itu berapa persen. Dari situ kita bisa melihat bahwa masih melayani lingkungannya sendiri atau kelompoknya sendiri. Belum keluar, belum bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Nah, tindakan Yesus di dalam membasuh kaki ini jelas memberikan teladan bagi semua orang percaya termasuk kita. Kalau kita mengaku sebagai pengikutnya ya kita harus dan wajib mengikuti teladan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Rela membasuh kaki semuanya, ya, rela memposisikan diri sebagai pelayan, hamba, dan semua itu dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Ya, seperti referen lagu ini, Bapak Ibu, ini kita nyanyikan semuanya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ya, pujian ini tadi mengajak, "Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu." Artinya ada keinginan, kerinduan, bahkan niat dari seseorang yang sudah merasakan dilayani oleh Tuhan Yesus, yang sudah merasakan diberkati, dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia akan memberi dirinya untuk menjadi seperti Yesus, untuk siap melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita semua? Apakah kita sudah merasakan pelayanan dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan? Tentunya sudah. Bagaimana kita merespon semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu? Akankah kita diam, ogah-ogahan, atau kita siap untuk melayani Tuhan demi kemuliaannya? Ya, itulah renungan kita. Ku mau seperti Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ini sesuai dengan tema besar GKJW, mandiri dan menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450. Sambil memuji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk
mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Hitung jemaat 450, kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan berkenan hadir di sini dan berfirman kepada kami. Firman-Mu merupakan makanan rohani. Dan ini menjadi bukti bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan kami. Kebutuhan rohani kami Tuhan cukupi dengan firman-Mu. Oleh karena itu biarlah semua firman-Mu ini Tuhan sempurnakan supaya boleh kami terima, kami simpan di dalam hidup kami, supaya firman-Mu tetap ada di dalam hati kami. Firman-Mu tetap menjadi pemimpin, pembimbing untuk langkah hidup kami supaya tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan teladan, mau melayani semua orang. Kami percaya teladan-Mu ini juga akan kami ikuti di dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan memampukan kami untuk meneladani tindakan Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu ini. Kami menyerahkan keberadaan hidup kami masing-masing Tuhan. Kami mengaku seringkali kami menjalani hidup hanya menuruti keinginan kami manusia. Kami sering hidup untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami kurang peduli dengan lingkungan yang ada di tempat kami. Kami sering hanya melayani diri kami, keluarga kami, kelompok kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mengakui keberadaan kami yang masih penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami membawa segala dosa kesalahan ini, semuanya kami serahkan kepadamu dengan penuh penyesalan, dan kami percaya Tuhan Kau berkenan memberikan pengampunan kepada kami, supaya hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang tidak dapat bersekutu pada saat ini,
Apapun yang menjadi penghalangnya, kami percaya Tuhan tetap setia, mengasihi, memelihara, dan memberkati mereka. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu yang ada di GKJW Mulyorejo, baik secara pribadi, keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan tetap berkarya di tengah-tengah kehidupan umat-Mu di sini, supaya mereka semua boleh merasakan Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tetap berkarya dan memelihara umat-Nya. Kami percaya Tuhan berkenan memberkati umat-Mu ini, menjauhkan dari segala hal yang tidak baik. Tuhan berkenan melindungi, memberikan kekuatan iman, sehingga semuanya boleh menjalani hidup ini dengan tetap beriman, berharap, memohon hanya kepada Tuhan Allah saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kegiatan yang ada di jemaat-Mu GKJW Mulyorejo ini. Biarlah Tuhan sendiri yang membimbing kami, sehingga kami boleh melakukan semua rencana dengan menyesuaikan diri terhadap situasi kondisi yang sedang terjadi saat ini. Kami percaya di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan tetap berkarya, gereja-gereja Tuhan juga tetap menjadi gereja yang bersaksi dan melayani, termasuk gereja-Mu di Jemaat Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu di dalam menjalani hidupnya di dunia ini, terlebih di dalam mempertahankan diri, mempertahankan imannya di tengah-tengah situasi pandemi corona ini. Kami percaya Tuhan tetap membimbing, melindungi, Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga semuanya boleh merasakan karya pemeliharaan Tuhan, sehingga hidupnya akan tetap setia dan taat hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau juga tidak meninggalkan bangsa dan negara kami, terlebih di dalam memerangi virus corona ini. Kami percaya Tuhan juga memberikan petunjuk, Tuhan juga akan membimbing, sehingga dengan bimbingan dan petunjuk Tuhan, kami boleh menghadapi virus corona ini, dan kami boleh terbebas dari ancamannya. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Semuanya kami persembahkan dengan sukacita, dengan hati yang tulus, dan kami percaya Tuhan Kau berkenan menguduskan persembahan ini, sehingga semua persembahan ini boleh menjadi layak di hadapan Tuhan, bahkan boleh berguna untuk sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJW Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya, taat, dan setia akan semua perintah-Mu, dan ajar kami untuk meneladani semua yang sudah Tuhan lakukan ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadat keluarga ini. Kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami, sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kami semua mulai malam ini sampai selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadat keluarga sudah selesai.
Terima kasih, selamat malam.